Bismillahirrahmanirrahim. Idza akala ahadukum ma'a jama'atin wa syabi'a. Kalau kalian, ini adabnya makan, kalau kalian makan dengan orang banyak. Idza akala ahadukum ma'a jama'atin wa syabi'a. Kalau kalian itu makan bersama dengan orang banyak, wasyabi'a, dan kamu kenyang duluan, fala yarfa' yadahu, maka jangan kalian sekali-kali mengangkat tangannya dulu. Walaupun kamu nggak makan, jangan pergi dulu, ya wis di situ aja. Sampai kapan kamu di situ? Hatta yarfa' al qaum, sampai orang-orang juga meninggalkan makanan itu. Alasannya apa? Innahu yuhjilu jalisahu, karena orang itu kalau makan kemudian dia meninggalkan makanannya dulu, maka akan membuat malu orang yang di sampingnya. Coba wes sekarang kalau nggak percaya, ya, Apin makan, Albi makan, ya toh, terus siapa, Zayyib makan. Terus tiba-tiba si Adit ikut makan juga di situ. Adit makannya sedikit ngalih. Itu kan orang akan nyangka, oh Apin pengakannya banyak. Loh, disangka orang makannya banyak itu kan nggak enak. Makanya kalau makan bersama orang banyak, makannya bareng-bareng, selesainya juga bareng-bareng. Tapi kalau sudah kenyang gimana? Ya diam di situ. Diam di situ. Makanya dulu membuat orang malu ini sangat tidak baik. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan bareng dengan para sahabat. Itu waktu makan bareng itu ada bau yang tidak sedap. Muncul, paham ya? Kok ono bau yang nggak sedap? Ini berarti keluar dari mana ini bau ini? Ada bom yang tidak terbiasa keluar. Waktu itu makan daging onta. Tiba-tiba Rasulullah ngajak sahabat, ayo sholat. Sahabat berdiri semua sholat. Ada satu sahabat yang mestinya di antara mereka ada yang batal, tapi kok berdiri semua? Doh, ini kalau sholat semua kan pasti ada yang nggak sah sholatnya. Akhirnya Rasulullah gimana caranya? Barang siapa tadi yang makan daging onta, mohon wudu dulu. Akhirnya semua sahabat ngambil wudu, yang kentut juga nggak jelas ngambil wudu semua, sampai sholat semua nggak ketemu siapa yang kentut. Karena itu kalau pas Rasulullah pas bilang begini, siapa ki buruse kentok, lah kan bahaya ini. Siapa tadi yang kentut maka wudulah. Lah ini malu orangnya. Akhirnya semua sahabat keluar semua ambil wudu. Sehingga kalau madhab Syafi'i mengatakan makan daging onta tidak membatalkan wudu. Tapi sebagian pendapat ada yang mengatakan makan daging onta membatalkan. Karena Rasulullah pernah memerintahkan siapa sih makan daging onta hendaklah dia padahal maksudnya Kanjeng Nabi bukan daging ontanya yang menyebabkan batal, tapi Kanjeng Nabi ingin menutupi sifat malunya para sahabat yang kentut di waktu itu. Makanya ojo, kalau ada yang kentut satu jangan, siapa kentut, jangan. Biarkan sudah. Ya, itu. Nah, kemudian makan bersama-sama ini anjuran. Dikatakan wala ya'kulu wahdah. Rasulullah itu tidak pernah makan sendirian, pasti kalau makan ngajak temennya. Jangan jadi perempuan atau laki-laki yang cerai kalau makan sendirian, tapi kalau temannya punya makanan ikut-ikutan. Ada yang model kayak gitu ini. Ada ini. Ya, santri itu kalau ada yang modelnya rodok megeli, apa? Ya, rodok megel-megeli, apa? Kalau dia punya makanan ditaruh, tapi kalau temannya punya makanan ikut-ikutan. Makanan yang baik itu makanan yang apa? Khairut ta'am maka surat alaihil aidi. Sebaik-baiknya makanan itu makanan yang dijamah oleh tangan yang banyak. Artinya kalau kamu punya makanan sedikit, tawarkan kepada teman-temannya.
1 piring tawarkan 1 pondok. Ya jangan 1 pondok lah. 1 piring tawarkan 1 kamar. Mbak, aku dapat kiriman 1 bungkus nasi. Yuk makan yuk. Makan 1 suapan, 1 suapan. Yuk. Lah karena sahabat tuh pernah tanya kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya ini kalau makan gak pernah kenyang. Ono orang itu kalau makan gak kenyang-kenyang. Ya, mungkin Albi kalau makan gak kenyang-kenyang bisa tipsnya bisa dilakukan ini. Ya Rasul, saya ini kalau makan gak kenyang-kenyang. Gimana? Apa jawabannya Rasulullah? Fala'allakum taftarikun. Mungkin kamu makannya sendiri-sendiri. Gak bareng-bareng. Terus gimana ya Rasul cara biar makan kita ini cepat kenyang dan berkah? Apa kata Rasulullah? Fajtami'u ala ta'amikum wadhkurusmallah yubarak lakum. Kalau kamu punya makanan, kumpulkan makanan itu jadi 1, makan bareng-bareng. Atau kamu punya makanan Pondok Putri, kumpulkan jadi 1, dimakan bareng-bareng, wadhkurusmallah. Kemudian sebelum makan baca Bismillah. Kata Rasulullah, yubarak lakum. Makanan yang dimakan bersama-sama diawali dengan bismillah, maka akan diberikan barokah. Lah yang dicari barokahnya itu bukan kenyangnya. Kalau kenyangnya bisa jadi penyakit. Tapi kalau dikasih barokah, penyakitnya enggak ada. Loh, semua makanan itu kan mengandung, mohon maaf ya, mengandung penyakit loh. Nasi kebanyakan bisa jadi apa? Nasi itu mengandung gula, berarti bisa menjadikan orang kencing manis. Makan tempe kebanyakan, ya bisa menjadi asam urat. Makan Faiz, tukang makan tempe kebanyakan. Lo tempe ngambilnya 2, lo Faiz ngambilnya 10. Asam urat. Makan tepung kebanyakan bisa menyebabkan tepung itu mengandung ini, kayak mie, mengandung kolesterol, bisa menyebabkan gemuk. Ya toh, makanya kok santri putri seneng makan mie, lihat pasti gimbul-gimbul gemuk-gemuk. Mau tidur makan mie, mau tidur makan mie, menyebab. Tapi kalau dikasih barokah oleh Allah, penyakit hilang. Penyakit hilang. Makanya doa sebelum makan gimana? Allahumma barik lana bima. Jadi yang diminta bukan kenyangnya, yang diminta Allahumma barik, ya Allah kasihlah barokah. Dan anehnya yang makan itu 1. Coba kamu perhatikan nih doa makan ini. Perhatikan ini. Orang kalau makan doanya bukan Allahumma barikli, ya Allah berikanlah barokah kepadaku, tapi Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah barokah kepada kita. Yang makan 1 orang itu loh, yang nyebutnya lana. Kita, lo kok bisa? Kata para ulama, kenapa kok nyebutnya lana? Karena yang memproses makanan jadi yang kamu makan tuh prosesnya panjang. Coba. Kamu makan nasi tok, ndak usah ada ikannya, nggak usah ada lauknya. Prosesnya mulai nanamnya, mulai buat bibitnya, nanamnya, panennya, sampai di tangan kamu, terus dimasak oleh Bu Ci, ya, dimasak oleh si Imron, dimasak oleh si Yudi, nyampe di tangan kamu. Berapa tangan yang punya andil untuk sampai di mulut kamu? Itu artinya dimintakan barokah semua. Ya Allah, yang nanam semoga barokah, yang ngasih semoga barokah, yang masak juga barokah. Makanya sebutannya Allahumma barik lana, bukan Allahumma barik li, tapi barik lana, pakainya na. Wes, kalau kamu pengen barokah setiap makanan, ada tipsnya, ada akhlaknya, ada adabnya. Imam Ahmad bin Hambal memberikan tips kalau kamu pengen gak cepet gendut. Ya, rungokno bineane, kadang mondok iki kurus loh. Depak nyampe di pondok iso gimbul-gimbul kayak
gendut-gendut ya. Ini mbaknya yang di sana itu yang duduknya enggak bagus didudukkan mbak itu mbak. Kasih tahu mbak. Putri itu kalau tidur itu enggak bagus. Lihat ini loh santri putra ini loh, masya Allah khusyuk. Albi lihatnya sini Bi, jangan nunduk Bi. Ya, ojo nunduk. Nanti pas kamu bangun bingung tinggal sendirian. Memang pagi ini orang itu paling berat itu ngaji kalau pagi. Kalau sore nggak ngantuk, pagi itu waktunya orang tidur enak-enaknya. Apalagi duduknya pas rapat-rapat kayak gini, kayak anget diselimuti. Gitu, ngantuk. Tapi ojo ngebom. Kalau ngebom pelengen sing di belakangnya. Yes. Ya, akhlaknya orang makan. Ini kata Imam Ahmad bin Hambal, idza jama'at ta'am arba'an faqad kamula. Kalau ada orang makan mengumpulkan empat ini dilakukan faqad kamula, maka akan menjadi sempurna makanan itu. Lakukan. Yang pertama apa? Idza dzukirasmallahu fi awwalihi. Kalau sebelum memulai membaca bismillah, eling-eling. Kalau lupa gimana Gus? Kalau lupa tambahi. Kalau dalam kitab bismillah awwalahu wa akhirahu. Jadi sebelum baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kok harus baca bismillah? Kata para ulama, ketika kita makan itu setan ikut nimbrung. Menjadikan makanan kita tidak mengenyangkan, tidak memberkahi kepada kita. Agar setan tidak ikut nimbrung, maka ucapkanlah bismillah. Ojo lali bismillah. Makanya dianjurkan dalam kitab-kitab akhlak seperti wasoya, kalau baca bismillah dianjurkan tidak pelan, dianjurkan keras. Kenapa? Karena biar mengingatkan temennya kalau makan juga baca. Sampai contoh sampean makan bareng, ada orang 4 makan, baca yang keras, bismillahirrahmanirrahim. Temennya yang gak ingat akhirnya menjadi ingat. Apa? Maca bismillah. Pertama itu. Kedua, wahamidallah fi akhirihi. Yang kedua, membaca alhamdulillah di akhir makan. Selesai makan, duduk, kemudian terus selesai makan baca alhamdulillah. Tapi kata para ulama, ini tipsnya ya, Mbak ya, kasih tahu ya. Kalau makan itu kan biasanya anak-anak kan pelkak toh ya, apa ngelak itu loh. Haus toh. Kata para ulama, guru-guru kita, kalau mau minum setelah makan, usahakan minumnya setengah jam setelah makan. Iya. Bahkan Habib Lutfi mengatakan orang yang makan setelah itu dia nggak minum, nunggu setengah jam, maka makanannya nggak ada yang jadi penyakit. Nah, kalau pondok putih enggak, kadang-kadang es teh di sampingnya, makan 2 sendok, minum lagi. Coba makan. Lah kalau apa seret itu apa? Bukan pleden, bahasa Indonesianya apa pleden ini? Kalau dia makannya di sini nggak masuk-masuk, guru saya pernah ngajari dulu waktu di Lirboyo, saya itu masih ingat ya. Kiai, kalau makan pleden gimana? Kalau makannya seret gimana? Katanya kalau makan seret, kalau nggak pengen minum, piringnya diputer. Dicoba ini, dicoba. Kan minumnya nanti setelah makan setengah jam. Toh. Ini ajarannya ulama. Kalau pas kamu makan nih. Ini kamu makan ya, kamu makan. Terus waktu makan itu kamu makan dapat separuh, gak nemu air. Coba diputer piringnya. Loh kenapa kamu kok muter-muter piring? Aduh ini seret, pleden. Muter lagi. Gak mare-mare, muter lagi. Saya punya adik dulu, kalau makan kayak gitu. Kalau sudah seret diputer. Dulu pakai nampan besar itu. Makannya orang 3, yang seret 1 diputar sendiri sama dia. Bingung temennya.
Ini aneh-aneh ini amalannya ulama. Dan memang betul, kalau sudah diputer, anehnya makanan yang di tenggorokan itu bisa turun sendiri. Coba wes kamu. Kamu kan nggak pernah nyoba toh. Coba nanti kalau makan, piringnya diputer. Jadi jangan terus kayak gini jangan. Nasinya pas loncat-loncat ini, muternya biasa saja. Dicoba. Saya beberapa kali nyoba dan berhasil, memang berhasil. Ya. Kemudian kalau minum nunggu setengah jam. Wa kasurat alaihil aidi. Kata para ulama kalau makan itu yang baik banyak tangan di makanan itu. Artinya makanannya dimakan bersama-sama. Jangan makan sendirian. Ya, ini penting ini. Terus yang terakhir 4 kan? 4 kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa kana min hillin. Makanannya berupa makanan yang halal. Jangan sampai sekali-kali kita makan makanan yang haram. Syubhat aja jangan. Bahkan guru saya, ini yang saya pegangi sampai sekarang, kalau kamu nggak wajib. Saya dulu dikasih tahu guru saya, Cong, kamu kalau dapat uang seumpama dari pemerintah, jangan sampai masuk perut. Sampai sekarang itu masih, alhamdulillah masih saya tahadus bin nikmah masih saya pakai. Jadi ke ono teko pemerintahan gak berani makan. Kenapa? Khawatir itu uang syubhat. Kemudian kata para ulama, uang yang masuk di perut kita yang bukan daripada halal, maka kok jadi daging, maka daging ini tidak pernah berhak untuk masuk surga. Nauzubillah min. Jadi hati-hati lah ya. Wal kedua pokoknya halal diontal. Pokoknya halal dimakan, yang enggak halal jangan. Ini tata cara atau adab-adab makan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza hajar rajul bimali haram. Hadis selanjutnya, kalau ada seorang laki-laki haji, kalau disebutkan di hadis laki-laki itu berarti perempuan juga masuk. Kenapa? Karena perempuan itu asalnya dari laki-laki, ya tak? Siti Hawa, Ibu Hawa, ini bangunkan. Siti Hawa, Ibu Hawa itu asalnya dari Nabi Adam. Makanya kok kamu ndak usah khawatir, ya Hisam, ndak usah khawatir. Pasti kamu akan nemu jodohmu karena dulu Allah sudah mengambil tulang rusuk daripada kamu. Tenang. Nggak usah dikejar mati-matian. Kalau dia jodohmu, dia akan datang sendiri. Pokoknya ngaji aja. Ya man, dikejar mati-matian ternyata, ya man, ternyata nggak jadi. Ya kadang ngono, jodoh itu. Biasa-biasa aja. Ya. Pokoknya sudah ada tulang rusuknya, tenang, kalian sudah diciptakan berpasang-pasangan. Idza hajjar rajul, kalau seorang laki-laki itu haji atau perempuan haji, seseorang haji tapi bimalin haram, dengan harta yang haram, faqala, dia ketika sampai di Mekah ngomong labbaik Allahumma labbaik, kan gitu ya. Kemarin kita praktek haji kan? Sudah pinter-pinter ya, sudah bisa. Yang bisa haji di pondok, kata guru saya, dia akan dimudahkan untuk berangkat haji. Oh Ustaz. Makanya kamu kemarin tak ajari haji sampai detail itu kenapa? Gak usah wiridan macam-macam kalau santri. Saya pingin wiridan biar cepat haji. Gak usah, kata guru saya. Pokoknya di pondok kamu pinter praktek haji, insya Allah diberangkatkan oleh Allah. Karena ilmu itu yang akan membawa kita ke Mekah dan ke Madinah. Kalau ada orang haji, kemudian di Mekah dia ngomong labbaik Allahumma labbaik, tapi berangkat hajinya pakai harta yang haram, maka Allah akan menjawab la labbaik walal sa'daik. Wah ngeri. Wala labbaik, aku tidak mau memenuhi panggilanmu, juga kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kenapa kok orang haji itu bahasanya labbaik? Labbaik itu artinya apa?
aku memenuhi panggilanmu. Karena dulu ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim memanggil seluruh alam semesta atas perintahnya Allah Subhanahu. Makanya orang yang haji itu sama halnya memenuhi panggilannya Gusti Allah. Makanya bahasanya labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Tapi kok pakainya harta yang haram? Allah jawab, aku gak butuh kamu datang ke sini dan kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Krono pakainya harta yang haram. Sekarang bagaimana pernyataan para ulama fikih tentang mengenai masalah orang yang haram? Contoh, ada pejabat korupsi, korupsinya dipakai untuk haji. Ada orang main slotnya dapat banyak, akhirnya dibuat untuk haji. Gimana? Kata para ulama, wayaskutu fardun min man hajja fardu man hajja bimalin haram. Kalau hajinya gugur. Orang itu kan haji wajib satu umur sekali. Kok dia haji? Secara hukum fikih, karena dia sudah sampai ke Mekah, kewajiban hajinya sudah gugur. Sama dengan begini, contoh, si Apin sholat pakai baju gosopan. Apin nggak ngomong-ngomong, tiba-tiba Apin pakai bajunya seumpama pakai bajunya Adit. Apin pakai bajunya Adit. Sah nggak sholatnya? Kalau sah secara menggugurkan kewajiban sholat, sah. Tapi apakah diterima? Maka para ulama mengatakan sholat itu butuh kehalalan. Maka sholatnya tidak akan kalau urusan menggugurkan. Maka dikatakan wayaskutu farduman hajja bimalin haram walakinnahu laisa mabrur wa yub'adu qabuluhu. Maka orang yang haji dengan harta yang haram sah hajinya, gugur kewajiban hajinya, tapi hajinya tidak akan pernah dikatakan haji yang mabrur dan tidak akan qabul, wa yub'adu qabuluhu, dan jauh daripada kata diterima. Karena hajinya sudah pakai harta yang haram. Paham? Paham enggak? Bahkan kalau Imam Ahmad bin Hambal ini lebih keras lagi, la yujzi'uhum al-hajju bimali haram. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau ada orang haji dengan uang kecoan, uang korupsi, uang main judi, uang main slot, rungokno sing pokoke kok ono santri main slot wis abot iki wis. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, hajinya belum mencukupi dan dia wajib berangkat untuk haji lagi. Hanya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i, Hanafi, Maliki semua sudah gugur. Hanya saja tidak dikatakan haji yang mabrur. Sekarang pertanyaannya, saya kemarin ditanya sama orang. Ini ada orang mana ini, tetangga desa ini, waktu dia ngundang acara selamatan haji, tanya sama saya, Gus, saya ini haji kurang berapa Pak? Kurang buat sangu tok 20 juta. Saya hajinya berangkat tanggal 10. Panenan saya itu masih tanggal 30. Berarti 20 hari lagi saya sudah panen. Apakah boleh saya berangkat haji pakai uang pinjaman? Saya jawab, apakah sah haji saya? Maka orang yang enggak punya sangu itu kan mestinya enggak wajib haji. Dikatakan oleh para ulama, faman lam yakun mustati' lam yajib alail hajj. Kalau orang tidak punya kemampuan sampai ke Mekah, enggak punya sangu, maka sebenarnya dia enggak wajib haji. Tapi wa amma idza fa'alahu, kalau dia melakukan ajza'ahu, cukup. Contoh, sah. Sah enggak kalau ditanya sahnya? Sah, walaupun pakai uang pinjaman. Contoh begini, saya tanya sama kamu, nih perhatikan nih. Orang sakit wajib sholat Jumat enggak? Sakit parah? Enggak wajib. Tapi ketika dia digotong dan sampai di masjid, dia boleh enggak sholat Jumat?
padahal dia nggak wajib sholat. Sama dengan orang miskin nggak bisa haji, kok dia moro-moro utang cukup untuk berangkat haji, maka ajza'ahu, hajinya juga sah. Terus apakah diterima apa tidak? Lah kalau ini wallahu a'lam, tapi yang jelas kalau uang pinjaman selama dia yakin, iling-iling, yakin bahwa dia bisa melunasi uangnya, tidak masalah, no problem. Tidak masalah. Sama dengan orang ngadakan tahlil gitu loh. Kalau dia tak utang gimana? Menurut saya tahlil nggak usah kalau sampai tak utang, sampai hutang. Tapi kalau dia punya uang yang dijaga nanti kalau dia selesai tahlil dia punya uang untuk dikembalikan lagi, nggak apa-apa. Sama dengan orang haji, kayak tadi itu, Gus, saya punya untuk sangu saya nggak punya, saya butuh 20 juta. Panenan saya 40 juta kalau dijual. Maka saya boleh nggak hutang? Saya katakan boleh Pak, silakan hutang Pak. Loh, nggak masalah Gus, nggak masalah. Kenapa? Karena sebenarnya sampean sudah punya uang untuk nyerai hutang. Orang hutang itu kan boleh apa tidak? Boleh, orang hutang itu boleh selama dia mampu untuk melunasi hutang. Yang nggak boleh itu kan gini toh, saya hutang tapi saya tidak mampu melunasi dan saya tidak akan berusaha untuk melunasi, itu hutang yang haram. Tapi kalau dia punya hutang 20.000 atau dia utang 1 juta tapi dia punya aset 50 juta, tidak masalah. Dia hutang 20 juta tapi dia punya aset 50 juta, tidak masalah. Karena dia yakin untuk bisa melunasi hutangnya. Maka kata para ulama, kalau yang mal yang haram tidak bisa haji mabrur, tapi kalau hutang maka masih diterima dan uang dan hajinya juga haji mabrur selama dia punya keyakinan dan punya kemampuan untuk melunasi hutangnya. Itu tata cara kita haji. Makanya awakmu besok semuanya saya doakan bisa sampai ke Mekah, Madinah. Tapi ingat, kita ini nggak tahu besok kalian itu jadi apa, nggak ngerti. Tapi ingat, kalau berangkat ke Mekah ke Madinah, niat ojo pakai sedikit pun, serupiah pun kalian pakai uang. Ojo, itu menyebabkan tidak mabrurnya haji kita. Lebih baik hutang, kalau memang tidak, lebih baik nunggu kemampuan kita. Orang yang miskin itu, orang itu nggak punya kewajiban nyelengi untuk haji, nggak ada lah ya. Saya nyelengi untuk haji biar bisa haji, gak ono. Yang wajib itu apa? Nafkahi anak istri. Istrinya kenyang, istrinya bahagia, anaknya pendidikannya bagus, itu yang wajib. Paham? Itu nomor 1. Haji itu faman lam yastati', bagi mereka yang tidak mampu maka dia tidak wajib untuk. Yang haji itu yang mampu. Al-Fatihah.